Saya punya pengalaman tapi sebagai asisten dosen loh. Berarti ini naik tingkat ya? Nah, naik level. Di situ saya diberi kesempatan gitu loh, betul-betul naik level gitu menjadi dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast, bincang singkat bermanfaat ya. Pagi yang cerah ya, pagi yang luar biasa. Ini perdana podcast di studio NH Podcast di Klaten. Nah, luar biasa, pagi hari ini kita akan bincang singkat ya dengan mahasiswa PhD ya dari UTM, Universitas Teknologi Malaysia, yang hadir di studio NH Podcast ya, di tepatnya di Klaten ya. Oke, selamat pagi Om Reza. Selamat pagi Om Dr. NH. Alhamdulillah. Gimana suasana nih? Alhamdulillah, ini suasana pagi ini sangat nyaman, syahdu. Terutama nih, saya sudah lama tidak ke Klaten. Iya. Alhamdulillah saya bisa datang ke Klaten, dan bertemu sama Pak Dr. NH nih. Wah, Masya Allah, luar biasa Om. Oke, welcome Kota Klaten ya. Jadi kita akan bintang singkat ya pagi hari ini ya. Ini perdana nih. Wah, syuting di Klaten ya. Di Klaten ya. Menyambut tamu kita yang jauh ya dari Malaysia yang beliau saat ini emang lagi student ya di Malaysia ya. Iya betul. Gimana kok bisa sampai Malaysia gitu? Ya, sebelumnya saya asal Jakarta Om. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Ya, sekarang saya menempuh studi S3 Teknik Sipil, terutama di bidang teknik jalan di University Teknologi Malaysia Johor Bahru. Ya sebelumnya itu ya sebenarnya saya pengennya S3 di Indonesia, tapi ada beberapa ini saya diminta untuk di luar negeri oleh calon promotor yang di Indonesia, sehingga saya mencari ya potensi untuk bisa S3 Teknik Sipil, terutama di teknik jalan. Nah, dapatlah di University Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Nah, lokasinya itu antara Johor Bahru dengan yang terdekat adalah di Singapura. Oh, malah ke Singapura dekat? Iya, jaraknya lebih dekat ke bisa Singapura. Darat? Lewat darat. Oh, gitu ya? Kalau untuk wilayah Indonesia lebih dekat dengan Batam. Oh, iya. Gitu. Itu nyebrang aja ya? Tinggal nyebrang, itu lokasi 2 jam. Nyebrang 2 jam? Ke Batam. Oh, lumayan ya? Lumayan. Kalau Batam ke Singapura paling 1 jam ya? 1 jam lah. Iya. Normal 45 menit. Oh gitu ya. Oke. Nah, Om Reza jadi sudah berapa tahun di sana? Saya sudah hampir lebih dari 5 tahun, tepatnya 6,5 tahun. Bentar lagi selesai ini ya. Insya Allah ini sudah tahap akhir Om. Oke, sudah pemeriksaan tesis untuk ya sidang tertutup. Ya. Jadi ceritanya gimana ini kok? Saat ini kan mungkin udah hampir 1 bulan lebih di Universitas Sudirman ya? Iya. Ya. Gimana ceritanya, mungkin jadi dikit apa ini acara magang dosen apa gitu ya? Oke. Ya, ini juga salah satu alasan kenapa ya untuk berkontribusi melalui magang dosen di Universitas Jenderal Sudirman tuh ya bisa ya menambah pengalaman dari sektor pendidikan. Dan waktu saya S3 dan sampai sekarang waktu saya S3 di Malaysia di UTM, itu beberapa teman-teman saya yang mahasiswa S3 asal Indonesia itu kebanyakan dosen gitu. Sementara yang dari luar university itu ya dikit, tidak banyak gitu. Kalaupun dapat itu bukan rata-rata dari BRIN, Badan Riset Indonesia. Nah, di situ ya posisi juga saya nih tesis sedang dalam pemeriksaan. Nah, itu memerlukan waktu juga Om ya. Bukannya 1 bulan 2 bulan. Dan kedua ya melihat ya kondisi sekarang gitu ya, pasca utama itu yang terjadi di luar negeri. Nah, sehingga saya juga berpikir ya
sambil mengisi waktu ya selain membuat salah satu utama mahasiswa S3 itu adalah membuat paper. Nah, sambil membuat paper gimana caranya teman-teman mahasiswa Indonesia itu bisa bekerja langsung ya sebagai dosen. Nah, di situ saya terpikir, jadi sebelum pulang ke Indonesia saya ingin mengabdi gitu ya, melakukan ingin tahu gimana caranya rasanya jadi dosen. Nah, saya melamar ke beberapa PTN dan tidak hanya Unsut ya sebetulnya. Iya. Ada bro. Iya, di Jawa Bali ya, saya fokus di Jawa Bali. Beberapa PTN itu ada 4 atau 5 ya, 5 atau 6 yang betul-betul respon, yang betul serius untuk melakukan intensif adalah Unsut. Masya Allah. Ya. Terusnya di teknik sipil Teknik ya. sipil, betul. Fakultas teknik. Iya. Ada di ITB. Institut Teknologi Blatter. Oh iya. Ya itu juga. Ya secara tidak langsung gitu ya. Ya, itu lokasinya itu juga di Blatter gitu. Saya juga berpikir ini bisa jadi ITB juga ini. Mengingat ya saya melihat pertama kali ke kampus gitu ya, ke Fakultas Teknik. Awal mulanya itu juga saya pikir di Purwokerto. Tapi saya coba telusuri juga di dalam website gitu, dalam Instagram. Itu adalah di Purbalingga. Ya itu hampir mungkin antara 10-12 kilo lah ya. 12 kilo gitu, 12 kilo. Ya. Karena awalnya juga saya sudah booking tempat untuk tempat nginap, untuk sewa di Purwokerto. Di Purwokerto. Udah jauh-jauh hari. Iya, ini nih mungkin skill ya. Jadi ini Om Reza ini tidak hanya Om Reza ya, banyak gitu ya. Bahkan ada yang membatalkan nggak kuliah di Unsut. Karena teknik ternyata bukan di Purwokerto. Ada beberapa. Ya, itu yang belum ma'rifatul medan. Harusnya kan cek medan, cek lokasi dulu di mana ya. Kita langsung daftar doang. Ya. Nah, di situ saya langsung memastikan dulu kan gitu. Ya, bukan ingin membatalkan, enggak. Saya kalau memang lokasinya asal jangan sampai salah lokasi nih. Iya. Ternyata disampaikan sama ketua jurusan dari sipil, itu benar lokasi di Purbalingga. Nah, disitulah saya langsung dalam 1 hari 2 malam itu mencari tempat yang mana yang lebih layak. Pas mau datang ke Purwokerto ya. Dan supaya tidak terlalu jauh gitu loh. Guys, kalau saya paksakan tinggal di Purwokerto, ya saya takutnya nanti bisa mengganggu mobilitas saya selama magang itu, Pak. Oke, jadi di Unsut ini akan sudah beberapa waktu ini ya. Sebenarnya yang sudah dilakukan apa? Ya, alhamdulillah ya selama di Unsut itu ya selain melakukan tahap orientasi ya, perkenalan ya dari ketua jurusan, prodinya, hingga ke dekan gitu. Jajaran dekan. Ya, serta jajaran dekan dan jurusan dan staf administrasi. Intinya di mana magangnya itu? Nah, di situ saya bisa langsung ya ketua jurusan memberikan saya langsung akses bagaimana rasanya betul-betul menjadi dosen. Ya. Tidak hanya sekedar ya mengamati atau melihat. Iya. Ikut ngajar sudah? Iya, bahkan saya dikasih kesempatan ya oleh penanggung jawab saya selama di Unsut ya melalui Pak Heri. Pak Heri kepala lab ya? Iya, kepala lab. Nah, kenapa Pak Heri? Karena Pak Heri ini juga satu bidang dengan saya tentang pavement. Nah, terutamanya tentang campuran aspal ya, itu ya untuk laboratorium. Nah, saya lebih dianggap lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan Pak Heri. Jadi pas banget ya? Pas. Nah, Pak Ketua Jurusan Pak Suroso saya bisa berkoordinasi langsung dengan Pak Heri. Itu. Dan utamanya juga di bagian penelitian, Om. Nah, penelitian ya. Karena Tridharma Perguruan Tinggi Negeri khususnya di PTN, salah satu di bagian pengajaran yang utama bagian kedua adalah penelitian. Nah, karena penelitian ini juga faktor penting, Om. Jadi di zaman sekarang globalisasi ya, teknologi ya bisa dikembangkan melalui beberapa teknologi penelitian ya, utamanya di bagian perkerasan ya, jalan ya, karena jalan juga merupakan suatu faktor penting ya untuk mencapai suatu konektivitas dan ekonomi ya, serta teknologi material ya, material lokal yang bisa diimprovisasi. Ya, jadi awal di Unsut
kan masa transisi lah ya, masa awal. Sebelumnya memang sudah pernah ngajar. Ya sebelumnya ini memang betul-betul belum gitu. Oh gitu. Jadi kalau ditanya ketika wawancara mungkin penerimaan dosen atau secara umum, ya mungkin saya hanya bisa menjawab hanya sebagai asisten dosen gitu loh. Saya punya pengalaman tapi sebagai asisten dosen loh. Berarti ini naik tingkat ya? Nah, naik level. Di situ saya diberi kesempatan gitu loh, betul-betul naik level gitu menjadi dosen. Memang di situ harus kemampuan antara kita sebagai mahasiswa S3 yang tentang pengalaman riset itu harus diseimbangkan dengan pengalaman cara komunikasi dalam mengajar. Nah. Karena ya terakhir saya sebelum S3 saya kerja di proyek gitu, konsultan. Ya itu kan komunikasi juga berbeda antara sesama tenaga ahli dan mahasiswa. Ekosistem industri sama ekosistem edukasi ya. Artinya ini justru kita bisa membawa suasana ekosistem industri bisa diceritakan lah ya ke adik-adik mahasiswa ya. Artinya memang itu penting ya. Karena kadang mahasiswa sekarang Gen Z ini kan berpikir praktis kadang. Gitu ya. Artinya ini kan perlu di brainwash lah. Ini loh, nanti kerja di lapangan itu seperti ini yang benar. Misalkan kan Om Rizal udah pernah ya. Nah, itu lebih penting itu juga untuk diceritakan kan. Ya, tapi juga harus disampaikan dengan bahasa yang betul-betul ya. Iya, tidak nakut-nakuti lah. Iya, bukan bahasa kita kalau di lapangan bahasa proyek gitu loh. Gitu Om. Tapi lebih ya gimana caranya mahasiswa ini nyaman pada saat kita memberikan ini, dan tapi di sisi lain mereka juga harus tahu apa yang kita ajarkan gitu Om. Tidak tersinggung. Tidak tersinggung gitu. Ya, jadi memang sudah langsung berhadapan ya di Unsut selama hampir 1,5 bulan ya, atau mungkin mau berapa bulan nanti ya? Sudah dari 3 bulan ini sudah jalan hampir 1 bulan lebih. Kontraknya 3 bulan. 3 bulan sampai akhir Juni. Saya kira mau 2 tahun, 4 tahun. Ya insya Allah lah. Nanti nggak selesai kan ya? Khawatir yang dari Malaysia ini nggak selesai dan takut dikirim surat cinta nih. Iya. Jadi core-nya selain ngajar juga riset di lab ya. Jadi core-nya tadi kan jalan, pengerasan jalan. Pengerasan jalan. Iya. Apa itu yang diteliti apa ini? Iya. Atau memang aspal itu bagaimana aspal biar awet sampai selamanya anggap saya. Nah, nanti nggak ngalir uangnya ya. Bukan. Ya, apanya yang diteliti di aspal itu? Iya, di aspal ini saya lebih fokus ke arah material lokal ya Om. Dan kedua di Indonesia ini punya aspal alam. Kan ada 2 ya aspal alam di dunia ya. Satu di Trinidad Tobago, satu lagi di Pulau Buton. Oh gitu. Pulau Buton di Sulawesi Tenggara itu. Itu hanya di situ. Iya. Apa jenis apa itu? Dia aspal gunung Om. Dia jadi gunung dan itu dia mengeluarkan semacam mineral dan itu kita ekstrak bisa membuahkan sebagai aspal bitumen. Jadi selama ini kan aspal ini kan hanya ya bisa dari aspal minyak ya gitu ya. Itu dari pengolahan destilasi. Kualitas number 1. Ya dari alam ininya. Artinya lebih awet. Ya dibilang lebih awet ya gitu, tapi dia ada metode khusus gitu Om. Tidak dia sama dengan aspal. Tapi nggak habis-habis sampai sekarang Ya sampai sekarang masih dikelola gitu, masih tersedia beberapa ratus juta ton ya untuk tahun ini. Wow. Satunya mana nanti? Apa? Satunya mana selain di Buton? Di Trinidad Tobago. Mana itu? Itu di Amerika Tengah. Dia aspalnya danau. Di dunia hanya 2. Dia tipe danau dan tipe gunung. Kita dapat gunung. Oh, dia tipe danau. Apanya yang dia diekstrak dari danau? Ya kalau dari mineralnya Om. Jadi mineralnya ya. Di gunung kalau di Buton gunung ya. Dari batuan itu kita ekstrak. Gak bisa kita serta-merta langsung jadi aspal gitu loh. Ada metode namanya ekstraksi. Dan ini beberapa peneliti ini sudah mencoba gitu loh. Iya. Gimana nih ekstraksi yang cepat, solutif, praktis, termasuk saya. Dan kedua, selain aspal yaitu material dari hasil erupsi ya, erupsi Gunung Merapi. Ya. Iya. Nah saya ambilnya itu di Gunung Merapi Om, di kaki Gunung Merapi untuk abu vulkaniknya. Ini ya, ambil abunya. Ini abunya ini untuk sebagai bahan penguat untuk
aspal jalan Om. Hmm. Jadi kalau Om lihat di sekitar ini jalan ini ya salah satu komponen utama supaya dia tetap tahan ya itu bahan pengikatnya. Saya ambil material lokal dari hasil erupsi. Jadi tidak Berarti kita ambil sampel ke Merapi. Ya, abunya kita ambil Itu ke di riset di Unsur atau risetnya di PSD ya? Ya, Oh, risetnya waktu itu di lab Balai B2 PJN Sulawesi Selatan. Karena waktu itu kan COVID ya. Dan beberapa lab di kampus di Indonesia ini kan pada tutup ya untuk mahasiswa luar. Iya. Dan yang menerima itu adalah lab dari unit lain. Kesana waktu itu. Ya, saya ke sana. Luar biasa ya. Jadi saya sudah minta izin juga dengan supervisor saya dari dosen promotor saya dari UTM untuk melakukan penelitian di Indonesia. Oke. Jadi Om Reza ini kan udah menjadi mahasiswa PSD ya. Artinya memang udah makanan setiap semester atau bahkan mungkin setiap saat ya, namanya publikasi ilmiah ya. Iya. Tapi dengan bahan dari riset tadi ya, yang sudah dilakukan tadi ya, mungkin bisa diceritakan Om, pengalaman lah ya publikasi yang sedang Anda jalankan. Iya. Untuk soal publikasi ini juga kalau sebagai mahasiswa S3 ataupun dosen ya, saya selama S3 saya coba membaca gitu kan, kenapa publikasi ini sangat bermanfaat ya buat apalagi untuk kita sebagai mengajar ya. Itu sekarang dalam zaman globalisasi bahkan yang udah teknologi udah canggih sekarang, ide-ide penelitian kita itu tidak hanya disampaikan secara visual gitu melalui menulis ya. Menulis ini juga bisa disampaikan melalui sebuah kayak seperti konferensi, terutamanya di bagian jurnal ya, sehingga memudahkan teman-teman ya, baik di dunia akademik ataupun kita ya di dunia proyek ya, untuk mencari referensi ketika suatu di lapangan ya, di proyek kita merasa tidak ada opsi ini. Nah, mudah-mudahan jurnal adalah salah satu untuk jawaban ya, gimana konstruksi ataupun material ini bisa diolah dengan baik dan mencapai nilai kekuatan yang sangat cukup untuk di dalam dunia konstruksi. Ya, jadi memang sudah jadi ya kewajiban yang namanya kita riset harus dipublikasikan. Betul. Ya, artinya itu sebagai responsibility ya, pertanggungjawaban seorang researcher atau mungkin bahkan tadi mahasiswa PhD. Iya. Nah, jadi barangkali di Unsur ini juga Om Reza memberikan motivasi untuk teman-teman mahasiswa S1 gimana? Iya. Jadi saya berharap juga selama magang di Universitas Sudirman Sudirman, saya berharap ada suatu riset bersama ya kepada daripada UTM ataupun Unsur ya, supaya ini juga memotivasi kepada mahasiswa S1 bahwa ya penelitian itu adalah penting dan semangat ya untuk melakukan penelitian skripsinya. Nah, terlebih jika kalau penelitian bersama gitu antara Unsur dan UTM ini berjalan lancar, ini bisa menjadi nilai tambah dan motivasi kepada mahasiswa S1 teknik sipil Unsur untuk bisa ya melakukan penelitian lanjutan, entah mengambil S2 ataupun ya pengen penelitian bersama Badan Riset Indonesia BRIN gitu. Jadi itu memang untuk memotivasi mahasiswa S1 selama magang ini ya, hanya memberikan dorongan ya. Bahkan di unit lain di PU atau tim perhubungan juga masing-masing punya lab, jadi bisa mengembangkan idenya gitu melalui ide perisetnya itu. Oke, jadi nanti harapannya kita doakan ini Om Reza segera lulus nanti ya dari PhD UTM ya. UTM. Sebenarnya apa nanti setelah itu, memang mau jadi peneliti, dosen atau dua-duanya? Enggak, kalau penelitian mungkin masuk BRIN gitu ya? Iya, bisa masuk BRIN, bisa dari unit lain, dari PU pun bisa, ada namanya penelitian dan pembangunan.
Ya ini kembali lagi ya soal ya takdir ya, kita pun juga harus tahu ya kan, kita juga selama kita berusaha ya takdir juga kita nggak bisa apa ya, kita kayak tolak atau gimana, tapi yang penting saya udah berusaha dan fokus sekarang saya ini adalah gimana S3 saya tercapai Om ya, sidang tertutup ditambah kegiatan saya magang di Unsud, semoga ya terutama target saya tuh bisa menjalankan riset bersama antara UTM dan Unsud juga bisa berjalan dengan baik. Ya ini gitu. Setuju saya yang terakhir tadi ya. Artinya ke depan bisa kolaborasi ya. Iya. Ini momen bagus ini ya, Om Reza sebagai mahasiswa PhD UTM yang tentunya sudah merintis ini ya, untuk kerjasama dengan Universitas Sudirman ya, khususnya Fakultas Teknik. Ya, jadi harapannya nanti bisa kita menjalin ikatan lah ya, betul, kerjasama yang tentunya ini memberikan apa ya, pengalaman tersendiri ya. Suatu saat mungkin kita akan ke UTM gitu ya. Jadi nanti Om Reza bisa jadi menjembatani gitu ya. Iya, betul. Ya, untuk riset kerjasama atau mungkin tadi dosen atau mahasiswa unsur khususnya teknik sipil mungkin ya, atau mungkin bahkan di fakultas teknik gitu ya, itu bisa kesana gitu ya nanti ya. Iya betul Om Nurul. Jadi ya diharapkan kedepannya jika misalnya ini berjalan dengan baik, ini jadi salah satu kebahagiaan lah ya, maksudnya nilai plus buat tidak hanya dari dosen jajaran petinggi fakultas, bahkan jadi nilai plus buat mahasiswa jika misalnya nih UTM dan Unsud telah sukses melakukan kerjasama riset kolaborasi melalui bukti-bukti yang kita buat gitu. Dari yang kecil aja dulu, menulis paper bersama. Oke, nah itu menulis paper bersama ya antara mungkin staf akademisi di Fakultas Teknik Unsud gitu ya, atau sipil khususnya ya, dengan tim yang ada dari tim di sana namanya fakultas apa? Kita di sana FKA atau FKA, Fakulti Kejuruteraan Awam atau Fakulti ya Teknik Sipil kalau bahasa. Mungkin sipil bahasa. Iya, kalau di bahasa Malaysia ya. Bahasa Melayu dia akan bilang Fakulti Kejuruteraan Awam gitu. Sebenarnya kalau dalam diartikan bahasa Indonesia Fakultas Teknik Sipil. Oke, siap ya. Luar biasa pada podcast perdana NH Podcast Studio di Klaten ini ya. Kita berbincang singkat dengan Om Reza nih ya. Terima kasih Om Reza. Saya juga terima kasih Om Dr. NH nih sudah mengajak saya dan melihat langsung Klaten isi-isinya, karena orang mungkin ya dari Jogja ke Solo melewat Klaten lewat, tapi saya tidak gitu. Saya berharap di Klaten ini saya bisa melihat dalamnya, maksudnya Klaten ini apa sih yang kita bisa lihat melalui Dr. NH nih, saya bisa dapat jawabannya nih. Terima kasih banyak Om. Sama-sama Om Reza, mungkin spill sedikit nanti ya. Kita mau ngapain sih ke Klaten? Oh iya. Nanti setelah ini kita akan melakukan jalan-jalan ya, karena kita dapat informasi ya Car Free Day di Klaten. Nah, rasanya tidak lengkap kita melakukan aktivitas Car Free Day dan menggunakan itu dengan menggunakan sepeda. Dalam event sepeda klik ya, klik Klaten International Cycling Festival yang diadakan di Prambanan. Ya, dalam rangka kita mengayubagio pelaksanaan ya internasional Cycling Festival ya, yang insya Allah akan diadakan di Klaten dan Prambanan. Ya. Nah, insya Allah 30 negara lebih ya akan kumpul nanti di Klaten, dan hari ini ada semacam seremoni yang untuk menyambut acara festival tersebut ya di Klaten ya, yang berlangsung 17 Mei ya sampai 24 Mei ya. Luar biasa ini ya, dan luar biasa hari ini adalah ulang tahun saya. Waduh, selamat ulang tahun ya Dr. Ena nih, saya Masya Allah, ini saya baru tahu ini. Terima kasih. Nanti dirayakan nanti ya. Iya. Ini harus di Klaten Festival Internasional Goes. Ini momentum saya bisa membahagiakan Dr. Ena nih kalau seperti ini, saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih Om Reza. Semoga saya doakan
magangnya lancar di Unsud ya, Hmm. dan segera lulus PhD dari UDN. Amin, Malaysia. terima kasih banyak Om. Demikian dari saya Dr. NH di podcast NH, dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun berada, sehat selalu ya, selalu dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.